إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته والشيخ عبد القادر جيلاني والشيخ محمد سلمان وإلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا ومشايخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونبحاتهم وأمدادياتهم إلى هذه الصرف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah sehingga kita bisa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang merubah alam dunia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni minaz zulumati ilan nur. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faidatun nafisah fi bayani salati tasbih wa fadilatiha. Ini suatu faidah yang amat banyak, yang amat baik pada menyatakan kelakuan sembahyang tasbih dan menyatakan kelebihan sembahyang tasbih yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita pada pagi hari ini membicarakan tentang sembahyang tasbih dan fadilat-fadilat tentang sembahyang tasbih. Bermula kelakuan sembahyang tasbih itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dua riwayat. Bahasa kitanya dua cara tentang mengerjakan sembahyang tasbih. Jadi kalau kita hendak terserah aja, hendak dengan cara yang pertama atau cara yang kedua itu sama aja. Adapun riwayat yang pertama itu yaitu hendaklah engkau sembahyangkan 4 rakaat. Maka jikalau engkau sembahyang pada siang hari, maka perbuat 4 rakaat itu dengan 1 salam juga. Jadi kalau kita hendak sembahyang tasbih ini hendak malam, hendak siang, terserah. Cuman kalau kita mengerjakan sembahyang tasbih itu pada siang hari, maka perbuat 4 rakaat itu dengan 1 salam. Demikian takbirnya, usolli salatat tasbihi 4 raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, itu lapasnya. Jadi niat yang dalam hatinya, sahajaku sembahyang sunnat tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan jikalau engkau sembahyangkan pada malam hari, maka engkau perbuat 4 rakaat itu dengan 2 salam. Jadi kalau siang sekali salam, langsung ke 4-nya. Adapun kita mengerjakan malam hari,
4 rakaat juga cuman 2 kali salam. Dan tiap-tiap 2 salam itu takbirnya usolli salatat tasbih rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sahajaku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Itu 2 rakaat. Maka hendaklah engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram itu doa iftitah ngarannya. Ketika kita sembahyang setelah usolli lalu kita mengangkat takbir Allahu akbar, lalu kita baca doa iftitah. Atau engkau baca gantian daripada doa iftitah. Asal kepanjangan misalnya nih, maka tasbihnya banyak. Tasbihnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Itu berapa kali? Nah, sampai 75 kali. Jadi 75 1 rakaat tambah kali 4 rakaat jumlahnya 300. Jadi 300 tasbih. Nah, lalu ketika kita sudah bertakbir Allahu akbar, kalau kita baca doa iftitah aman hendak nang berganti doa iftitahnya ya nang diganti dengan baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, itu bacaannya gantiannya. Mungkin kalau doa iftitah tak panjang. Nah, bacaannya panjang. Jadi kita ganti kalau hendak nang pindik pian diganti dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Setelah itu kemudian maka engkau baca Fatihah. Ini pendapat yang pertama riwayatnya ya. Jadi kalau kita hendak mengambil tata cara yang pertama ini, nah ini yang diingat posisinya. Jadi ketika kita Allahu Akbar terus baca doa iftitah atau gantian yang tadi. Kalau gantian yang tadi doa iftitahnya kan usah langsung dibaca dengan subhanakallahumma yang tadi. Lalu setelah itu baca Fatihah dan baca surah. Surah ini tasarah aja. Cuman di sini ada yang disebutkan surahnya. Dan yang terlebih aula bahwa engkau baca kemudian daripada Fatihah itu pada rakaat yang pertama surahnya Yasin. Jangan Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Sampai habis nih Yasinnya. Kan panjang. Dan rakaat yang kedua suratul Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah, itu dibaca. Dan pada rakaat yang ketiga surah Ad-Dukhan. Hamim. Nah, panjang. Dan pada rakaat yang keempat dibaca Pak tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, bisa juga itu. Itu ayatnya panjang. Kalau enak nang panjang lah. Jadi pertama tadi surah Yasin, yang kedua idza waqa'atil waqi'ah, yang ketiga Hamim Ad-Dukhan, yang keempat tabarakalladzi biyadihil mulk surah Tabarak. Nah, ini nak 4. Kalau pian hendak mengerjakan sembahyang tasbih ayatnya yang panjang itu tadi. Kalau hendak panjang. Nah, hendak tahandap guru aja, tahandap pulang. Atau nah ada atau sini. Atau engkau baca pada rakaat yang pertama wadduha dan pada rakaat yang kedua alam nasyrah dan pada rakaat yang ketiga inna a'tainakal kautsar dan rakaat yang keempat idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini kalau hendak nang tapindik ayatnya
anu guru masih panjang lagi. Wadduha misal, atau engkau baca pada rakaat yang pertama, banyak pilihannya nih. Rakaat yang pertama idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan pada rakaat yang kedua wal 'adiyati dhabha, dan pada rakaat yang ketiga idza jaa nasrullahi wal fath. Pada rakaat yang keempat qul huwallahu ahad. Nah, itu yang kita baca ayatnya. Kalau nang lain kada anu juga kata pi hafal guru aja. Izazul kata pi hafal bulik-bulik. Wal 'adiyati dhabha ya kata pi mau hafal juga. Ganti ulang. Atau engkau baca pada rakaat yang pertama alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kada bandai kada hafal. Dan pada rakaat yang kedua wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Nah, dan pada rakaat yang ketiga qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang keempat qul huwallahu ahad. Nah, jadi pada rakaat yang keempat qul huwallahu ahad dan segala bacaan ini yaitu doa yang kemudian daripada takbir dan surah yang kemudian daripada Fatihah, semuanya itu hamba nukil daripada risalah karangan tilmis Syekh Ahmad Khusasi pada menyatakan bicara sembahyang tasbih. Jadi disini di dalam kitab situ itulah ayat-ayatnya. Jadi ayat-ayatnya tadi yang sudah dipadahkan bila mun hendak paling tanyaman alhaakumut takasur, kemudian yang kedua wal 'asri, yang ketiga qul ya ayyuhal kafirun, yang keempat qul huwallahu ahad. Nah, tanyaman sudah. Amun kada hafal lalu-lalu lah. Kada dihafal lalu-lalu qul huwallahu ahad seberitaan lah. Mun kada dihafal lalu-lalu. Dan lagi baca ulihmu kemudian daripada Fatihah dan surah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 15 kali. Nah, jadi 15 kali membaca tasbihnya. Jadi ketika kita Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar doa iftitah atau gantiannya, kemudian kita baca Fatihah. Setelah baca Fatihah kita baca surah. Setelah baca surah jangan langsung rukuk. Baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu bacaannya 15 kali. Nah, setelah 15 kali kemudian maka engkau rukuk. Hanya rukuk kita. Imbah rukuk dan baca ulihmu di dalam rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Baca 3 kali yang seperti biasa juga. Nah, kemudian maka baca ulihmu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Nah, jadi ketika kita rukuk tadi kita baca subhana rabbil azim wa bihamdih. Hanya kita baca tasbihnya 10 kali tadi. Nah, setelah 10 kali jumlahnya berapa sudah tak? Ibu-ibu bina mengantuk ibu lah. Nah, sambil pian mendengarkan mengantuk-ngantuk kena bahabar ka rumah lo salah nang laki mah huwal lo luput. Nah, ujung gua tadi lu nginian lo salah sambil mengantuk-ngantuk. Jadi dengarakan kena luput kena sambil yang tasbih. Dalam nang dipadahkan gini namun saorangan bener ta puntal-puntal ngapa tadi bejalannya aja. Amun mengikuti imamnya tai imamnya sudah. Ini amun nang saorangan. Ini kan sudah belajar nih. Pian ini belajar mendengar sudah. Belajarnya adanya dilejari. Ya lah.
Sudah dilajari ini, tinggal mempraktikkan lagi. Nah, bahasa kitanya manggawi lagi nih. Lalu manggawi itu sesuai kan? Nah, lawan nang piandang arakan tadi, apakah tak salah, apakah bujur lagi masih. Namun nang ikut imamnya, tay imamnya sudah. Kecuali imamnya kada bisa lah. Namun imamnya kada bisa ya tak. Imamnya kada bisa, beparagah bisa. Nah ini nangalih orang beheri. Imam beragah bisa. Maka menyambut terus. Lawan nang imam nang langgar deh. Jangan mah kayak apa gitu imam jah, kayak gituan jah ini. Pandirnya aja. Pas tebarong jadi imam, nah pada. Begitu jadi imam nang tadi penyambutan. Nah lihat juga orang penyambutan. Jadi imam sidin. Sekali jadi imam, baya membaca ayat. Kenapa ayatnya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kayak orang juga. Lalu rakaat nang kedua, begitu hendak naik rakaat kedua, lalu tak pikir nang tadi, nang imam penyambutan tadi. Imamnya penyambutan, artinya menyambut orang haji bisa. Nah jadi imam kada pernah. Lalu tak baca qul a'udzu birabbin nas ayat pertama. Lalu begitu hendak naik rakaat yang kedua, waktu sujud tak pikir sidin. Amun aku naik ini rakaat kedua, ayatnya ngapa nang ku baca? Tapa huruf tadi sudah. Aturannya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sekalinya tadi ulo qul a'udzu birabbin nas. Muntah paling supan bener deh. Lalu berpikir di dalam situ, di dalam sujud berpikir, maka nang tadi buka kabur. Imam kabur. Lantaran apa tadi? Lantaran kita belajar. Jangan orang belajar sudah terbaca qul a'udzu birabbin nas, kalau kita qul a'udzu birabbil falaq ayat nang keduanya itu ngarannya tapaling, talipang jurang tapaling. Nah, tapaling. Jadi kalau tapaling dibujurakan dina apa membujurakan mun sudah terbaca maka ayat yang kedua qul a'udzu birabbin nas. Ketok sama. Nah, jangan dipaling-paling lagi, samakan. Masalahnya apa? Itu yang terakhir. Jangannya ada lagi yang lain bisa. Pian misalnya masih atas nih. Mulai atas terus turun sampai qul a'udzu birabbin nas. Misalnya pian tadi hendak baca qul huwallah. Tak baca qul huwallah badahula, tapi qul a'udzu birabbin nas masih ada. Kada apa-apa eta. Ini kalau sudah tak baca qul a'udzu birabbin nas hendak berpaling ngalih. Lalu bacalah 2 kali. Lalu kita baca ayat yang kedua itu qul a'udzu birabbin nas. Lantaran sidin kada belajar juga tadi. Ada menuntut ilmunya, tahu sambet orang aja, gawian. Yang menyambet aja bisa. Kayak kita sumbangan bisa maniwas sumbangannya aja lah, maniwas sumbangannya menyumbang ada juga. Jangan yang banyak kan menyumbang nah, bisa maniwas ada orang alhamdulillah nyumbang ya lah. Namun sudah akhir zaman kan ada awal lagi kita mah atar sumbangan ke mana nah orang nama minta ada lagi gitu nah aleh ya lah. Nah, jadi dibujurakan supaya bujur, jangan sampai kita itu kada tahu jadi belajar. Nah, sama orang orang membaca maulid dibujurakan kalau tak salah. Ini ada nang baca ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi arsani wad daraji, luput kita bacanya asa nih wad daraji. Orang bacanya asa nih wad daraji, jangan arsa, jauh bener luput. Nah sama
orang membaca assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik, alaik jangan alik. Nah, banyak membaca alik. Nah, jadi jangan dibaca alik. Alik, alaika. Nah, jadi anunya apa? Dibujurakan. Nang mana rawinya, panjang pendeknya bagus tak dibujurakannya. Belajar tadilah, belajar. Nah, lalu ketika kita setelah rukuk, maka kita bangkit daripada rukuk itu, kemudian engkau i'tidal serta mengucap sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Nah, lalu baca ulihmu di dalamnya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? 10 kali. Jadi 10 kali kita membaca. Berapa sudah jumlahnya? Nah, setelah ayat 15 kemudian rukuk 10 selawi sudah, kemudian i'tidal 10 30 35 sudah, kemudian maka engkau sujud serta mengucap di dalam sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, dan baca ulihmu di dalamnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. 35 45 sudah. Kemudian maka duduk antara 2 sujud serta baca ulihmu rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian baca ulihmu di dalamnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Jadi jumlahnya 55 sudah. Lalu pian tadi sujud pulang. Sujud yang kedua serta mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Lalu kemudian maka baca ulihmu di dalamnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Jumlahnya 65. Begitu pian hendak bangkit, hendak berdiri daripada sujud tadi, maka engkau duduk istirahat ngarannya. Nah, duduk istirahat itu baca ulihmu di dalamnya itu langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Inilah rakaat yang pertama, yaitu perhimpunan tasbih pada rakaat yang pertama ini 75 tasbih. Jadi sudah cukup tidak? Ketika sujud yang kedua 65, pian hendak berdiri itu 10. Gimana sujud? Jadi ketika pian hendak sujud nih subhanallah 10 kali. Allah istirahat dulu. Nah, begitu Allahu akbar ini hendak istirahat duduk istirahat kan. Nah, kayak duduk antara 2 sujud. Begana Allah illallah Allahu akbar 10 kali sita. Imbah tuntong 10 kali berdiri pian. Nah, ini yang dinamakan 1 rakaat sudah. Kedua sana keempat-empatnya bila serakaat ini bisa yang sudah tak. Nah, jadi itu namanya pendapat yang pertama, bahwa sujudnya setelah itu ada duduk istirahat narannya. Ini nabian sujud. Begitu pian hendak bangkit, Allah di sini berduduk dulu.
berduduk hula situ. Nah di duduknya situ sama duduk antara dua sujud duduknya. Kita kan biasanya anak berdiri kalau lah bisa sembahyang anak berdiri kan berduduk dulu. Nah berduduk di situ bacaan nang dibaca tasbih tadi, tasbihnya tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, situ 10 kali. Jadi jumlahnya 75. Lalu pian tadi setelah nang duduk istirahat tadi langsung berdiri. Ketika berdiri ngapa pulang tugas pian langsung membaca Fatihah. Nah setelah baca Fatihah baca surah, setelah baca surah baca tasbih 15. Setelah baca tasbih 15 rukuk baca 10 tasbihnya, i'tidal baca 10 tasbihnya, sujud baca 10 tasbihnya, duduk antara dua sujud baca 10 tasbihnya, sujud lagi itu baca berapa kali? 10 kali. Lalu pian hendak apa? Hendak tahiyat ngarannya lah, namun 2 rakaat. Nah ketika pian hendak tahiyat maka dahulukan tasbih subhanallah walhamdulillah. Imbah itu hanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nah gitu. Lalu salam itu nang 2. Amun nang 4 bisa ya pian, tidak pandai kalau bisa menghitung. Nah bisa ya kalau ibu-ibu namun dengar nah jadi tasbihnya itu ingatkan posisinya, ingatnya hati-hati jangan sampai lah duduk istirahatnya tertinggal. Anu guru ulun lah nyenangaran patoh apa? Patoh kayak kita sembahyang kada keingatan tasbihnya. Begitu kita rukuk sami'allahu liman hamidah kada keingatan langsung sujud, maka di sujud itu bacalah 20 kali. Nah pokoknya biar 1 rakaat itu totalnya 75 tasbih. Jadi totalnya 75 tasbih nang pian nanone. Jadi nang 75 tasbih itu jangan kurang-kurang. Kalau berkurang-kurang jangan lebih, jangan juga 75 tadi bang hitungannya. Jadi bila misal kurang maka pian tambal berikutnya. Rukuk kah, i'tidal kah, sujud kah karena ditambahi. Oh sujud sayanya guru kurang. Lalu duduk antara dua sujud pas saja membaca. Nah lalu sujud pulang bacain itu. Tambahin tadi yang mana kurang ditambahin. Nah itu jumlahnya 75 tasbih. Maka bangkit engkau kepada rakaat yang kedua, maka perbuat ulihmu seperti pada rakaat yang pertama itu juga. Nah kada mendai kada bisa lah, sudah dilejari yang pertama itu. Bila pertama itu diwinnya sama yang kedua juga kayaknya beliin lain. Setelah itu maka engkau duduk tasyahud dan baca ulihmu di dalamnya, di dalam tasyahud. Ya berdahulu tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Jadi yang lain itu yang 15 itu setelah surah aja 15. Ini apa menghitung guru aja banu ngalih. Nah bila menghitung tuh pian picik tangan sana. Nah jadi picik tangan di mana pian nomor 1 picik, nomor 2 3. Nah jadi ini ngarannya posisi 5. Jadi kena nang di dalam sini 5 juga. Nah picik menubinya jangan susunya nang dipicik. Nah dadanya nang dipicik. Yalah. Jadi itu berapa? 5 juga kan jumlahnya 10 menang 15 bang guru aja balik akan pulang sebutnya. Nah itu biasanya kenapa jadi berpicik-picik itu imbahano nangaran apa budayaan ini banyak. Kadang kitanya nang lupa, kadang manusianya nak bancap hendak menggawi nang pinabi himat-himat lah seorangnya nak bancap-ancap tuh apa? Karena
supaya apa? Supaya ini hitungan luput. Ini nah, kadang kita sudah kajak tadi 5kah berapakah? Nah makanya itu bila kita tangan sebelah kanan ini mulai 1, 2, 3 sampai 5, tangan kirinya 6, 7, 8 di situ. Jangan dipohurpakan. Ya kadang pian bilanya nang orang rajin menggawe bang lah. Bila ada itu bisa tanpa huruf, itu jangan dihurufkan lagi. Kenapa? Karena apabila sudah ke sebelah kanan itu hitungan 1 sampai 5. Bila sebelah kiri itu 6 sampai 10. Bila pian mau hurufakan, iya nang tadi aku sesudah nah. Padahal pian ini belum. Entahlah. Tapi kalau sudah berhitung, bila hitungan pertama kanan ambil, hitungan kedua kiri, 10 jumlahnya. Jadi kalau 15 ambil pulang kanan. Jadi kalau kita misal kanan ini hendak 15 kita hanya membaca, ada mungkin 15. Kita nih hanya membaca subhanallah alhamdulillah tangan kanan nih. Kan hitungan 15. Bila hitungan 15 ini tangan kanannya hitungan 15. Jadi tangan kanan itu hitungan 1 sampai 5 lawan 11 sampai 15. Kanan nih. Lalu kalau kita menghitung, wah kok sudah sampai 15, tapi kita hanya membaca subhanallah alhamdulillah, berarti apa? 1 sampai 5 aja. Supaya yang tambah huruf. Bilanya misalnya nih, pian tangan kanan. Lalu tangan kanan ini 1 sampai 5 sudah. Imbah itu 6-nya tangan gini pulang menciri. Nah itu karena carok. Carok lalu kenapa? Karena kainanya asa sudah, asa belum, asa sudah, asa belum gitu bang sudah. Masalahnya hitungan. Jadi kalau sudah berumusnya itu, bila pian kanan 5, bila nang 15 itu tangan kanan 2 macam, 1 sampai 5 berarti 11 sampai 15. Kalau kita mengatakan 11 15 membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim hanya haja maulah 11 15 kada mau sudah berarti 1 sampai 5 imbah itu hanya kirinya pulang kiri tuntung kiri hanya kanan pulang nang 11 15 nya tadi ya lo pas kenapa jadi kayak gitu nah seorang merasai ilah jadi konyok-konyok itu tahu sudah ya, lain nang sekali sama setawa menggawe amun sekali sama setawa kali tahu konyok-konyoknya ini konyok-konyok ini nang mahitong nih kadang kita ini hitungan mana ibarat mengingat itulah kemana-mana ingat kesini ingat kemana-mana ingat hati nih nah lupa kepada Allah lalu carok lalu hitungan nah itu gawian riwayat yang pertama. Nah, jadi riwayat yang pertama sudah habis kita dah. Setelah itu maka engkau memberi salam, kemudian maka engkau perbuat 2 rakaat lagi seperti kelakuan 2 rakaat yang tersebut itu juga. Maka jadilah 4 rakaat itu 2 tasyahud, artinya 2 tahiyat dan 2 salam. Dan jikalau engkau kehendaki 1 salam itu 1 tasyahud, maka tatkala selesai engkau daripada rakaat yang kedua itu serta tasbihnya maka engkau bangkit kepada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat serta engkau baca tasbihnya seperti tersebut itu sama aja maka lalu membaca tasyahud maka lalu memberi salam maka jadilah perhimpunan tasbih di dalam 4 rakaat itu 300 tasbih dan barang siapa lupa akan membaca tasbih itu pada tempatnya maka hendaklah diperdapatkan pada rukun yang kemudiannya supaya apa? Supaya ganti bilangannya itu 300 tasbih itu jadi artinya tatap 300 tasbih bila kita kurang kita baca 5-nya usah lalu kita tambahi di mana kehendaknya pokoknya jumlahnya jadi
300 tasbih. Nah, inilah riwayat yang pertama yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi mamanya Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka bi syai'in idza anta fa'altahu ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khatahu wa amdahu sirrahu wa alaniyatahu saghirahu wa kabirahu tusalli 4 raka'atin taqra'u bi kulli raka'atin fatihatal kitab wa surah idza baragta minal qira'ah fi awwali raka'atin wa anta qa'im. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marratan summa tarka'u wa taquluha ashran summa tarfa'u minas sujud wa taquluha ashran summa tasjudu wa taquluha ashran summa tarfa'u ra'saka minas sujud wa taquluha ashran fadzalika 75 fi kulli rak'atin taf'alu dzalika fi 4 raka'atin in istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin fa'al fa illam taf'al fa bi kulli jum'atin marratan fa illam taf'al fa bi kulli syahrin marratan fa illam taf'al fa bi kulli sanatin marratan fa illam taf'al fa bi umrika marratan. Kena artinya insyaallah disambung nah, jadi disambung ini insyaallah apa hari Senin berikutlah. Nah, jadi itu hadisnya daripada Sayyidina Abbas tentang masalah sembahyang tasbih dan kita artinya kita buliki lah. Jadi mudah-mudahan kita kawa menggawe ini riwayat yang pertama bahasa kita tata cara yang pertama tentang sembahyang belajar sembahyang tasbih. Amun be imamannya tidak dapat karena imamnya bisa. Amun be imamnya kada bisa yang carok juga. Yalah. Nah, jadi apa? Belajar sudah belajar nih. Nah, tinggal mempraktikkan lagi. Jadi mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul hajat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا رزقا حلالا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.